Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan As-Sauri. Semoga sehat semuanya para hadirin dimanapun Anda berada. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena kedepannya kita akan bahas tema-tema menarik berkaitan dengan bagaimana dan seharusnya adab seorang murid, pelajar, siswa, mahasiswa ketika di kelas maupun di luar kelas. Alhamdulillah, untuk kajian pada kesempatan kali ini temanya yaitu fikih dan keutamaannya. Nah, bagaimana fikih dan keutamaannya? Tetap stay tune di sini terus ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fikih dan keutamaannya. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Tafaqquh, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha, karena sungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, sebaik-baiknya penuntun, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan takwa, takut kepada Allah, wa a'dalu qasidi, dan paling lurusnya sesuatu yang lurus, huwal ilmul hadi, ilmu fikih juga ilmu petunjuk, memberi petunjuk, ila sunanil huda, kepada jalan-jalan hidayah, huwal hisnu yunji, ilmu fikih juga menjaga benteng, min jami'is syada'idi, dari segala sesuatu yang memberatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam bahasan kali ini kita akan mengetahui apa itu ilmu fikih dan keutamanya seperti apa ya. Jadi kalau secara bahasa, fikih itu berarti paham ya. Ada kalimat tafaqquh fiddin, faham dalam agama. Nah, cara istilah, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalilnya, yaitu dalil akal, akli, atau dalil nakli ya. Nakli ini Al-Quran, hadis, melalui metode ijtihad atau metode berpikir keras dengan semua kemampuan yang ada, ilmu bahasa Arab, Al-Quran, hadisnya, yang dilakukan oleh para mujtahid. Nah, para mujtahid ini siapa? Minimal ada beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu Islam, baligh, berakal, kemudian adil, dan yang terakhir kompeten dalam beberapa ilmu ya, yang mendukung untuk penggalian hukum seperti bahasa Arab, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis ya, usul fikih itu. Jadi seberapa pentingnya ilmu fikih itu ya? Tentu sangat penting. Kalau misalkan teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya ya, kalau belum silakan klik link di atas ya. Itu dijelaskan mengenai piramida dalam sebuah ilmu agama ya, agama Islam gitu. Jadi yang paling bawah akidah, kemudian tengah-tengah ini syariat atau fikih, dan yang paling atas ini buahnya ya, buahnya yaitu akhlak gitu. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang penting juga ya selain akidah gitu. Jadi ketika anak-anak diajarkan akidah, keyakinan, kemudian masuk usia sudah masuk sekolah dasar ya, diajarkan ilmu fikih ibadah itu. Nah, penting kenapa? Karena seorang muslim ya, ketika dia menginjak usia akil balik gitu, sudah balik gitu,
maka dia wajib ya semua perbuatannya baik dalam hal ibadah, kemudian pergaulan dan lain-lain ya, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, harus sesuainya syariat Islam, itulah yang dinamakan ilmu fikih. Oleh karenanya ilmu fikih kalau boleh dijabarkan ya, itu minimal ada 4 gitu. Jadi kita hidup itu dalam naungan fikih gitu ya. Apa saja 4 cabangnya ini fikih ya, setidaknya yaitu cabang pertama adalah fikih ibadah itu. Jadi fikih yang berkaitan dengan ibadah ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji gitu. Itu namanya fikih ibadah itu. Sholat banyak ya, ada sholat fardu, sholat sunnah. Nah, semua tata caranya itu termasuk fikih gitu. Kemudian ada fikih muamalah gitu ya, fikih yang berkaitan dengan pergaulan gitu, dengan orang lain gitu, seperti jual beli, itu ada aturan mainnya dalam Islam gitu. Atau kita punya uang ya, menyimpan di bank agar benar menurut syariat Islam itu seperti apa, ada fikihnya, namanya fikih muamalah itu. Kemudian zakat ya, baik zakat ketika menjelang Idul Fitri, zakat fitrah ya, atau zakat harta, zakat mal, profesi, itu juga ada aturan mainnya dalam Islam gitu. Kemudian yang ketiga adalah fikih munakahat ya. Bagi teman-teman yang ingin menikah gitu ya, itu juga ada aturannya, diatur dalam Islam itu. Pernikahan itu syaratnya apa saja gitu ya. Kemudian hak suami istri apa saja, itu harus dipahami dulu sebelum menikah seperti itu. Agar apa? Agar membawa kebaikan. Seperti syair yang sudah dijelaskan tadi ya, disampaikan tadi itu. Bahwa fikih itu bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian cabang fikih yang ketiga adalah fikih munakah, cabang yang keempat ya, adalah fikih jinayat gitu. Tentang menjaga hak-hak seorang muslim ya, menjaga hak hartanya gitu, menjaga jiwanya gitu ya. Maksudnya apa? Fikih jinayah adalah fikih tentang hukuman-hukuman ya bagi yang melanggar hak tersebut itu. Bagi pelanggar hak hidup ya, artinya dia membunuh gitu. Itu ada fikihnya, hukumannya apa gitu. Seberat apa, ada aturan mainnya dalam Islam gitu ya. Kemudian dia juga misal melanggar fikih jinayah ya, alias mengambil harta orang lain, itu juga ada aturan mainnya gitu ya. Ketika ada misal pencurian gitu, curinya berapa kali, itu dalam Islam diatur ya. Jadi itu ya teman-teman, hidup kita ini dilingkupi ilmu fikih itu. Ibadah, yang pertama fikih ibadah, kemudian yang kedua fikih muamalah, kemudian yang ketiga fikih munakahat, dan yang keempat fikih jinayat. Masih banyak fikih yang lain ya, fikih mawaris seperti itu. Tapi minimal ya kita keseharian itu ada 4 yang sering kita amati ya, dan yang paling pokok ya adalah kita harus paham selaku orang Islam ya mengenai fikih ibadah gitu, karena ini biasanya dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kembali ke keutamaan ilmu fikih itu, bahwa Umar bin Khattab ya pernah berkata gitu, bahwa tidak boleh ya mengadakan jual beli di pasar ya, kecuali dia orang yang tahu fikih itu. Jadi sangat penting sekali ilmu fikih ini, karena Umar tidak mau ya penduduknya itu mengadakan transaksi yang haram gitu, atau gharar gitu, tidak jelas gitu. Nah, jadi hati-hati ya mengenai ilmu fikih ini, harus belajar gitu. Bagi yang belum paham fikih ibadah, belajar dulu fikih ibadah gitu. Kalau sudah paham ya,
belajar fikih muamalah seperti itu. Kemudian ada beberapa nas ya yang berkaitan tentang ilmu fikih itu. Yang pertama yaitu surah Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya di pagi dan sore hari, yang hanya menghendaki ridho Tuhannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus sabar ya dalam beribadah, sholat, zikir, gitu ya. Sehari 5 kali kita harus sabar itu. Fikih ibadahnya harus kuat ya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata ya bahwa fikih itu termasuk ilmu yang penting ya. Beliau mengatakan al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyan wa ilmul tib lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Imam Syafi'i berkata ilmu itu ada 2. Satu, ilmu fikih untuk menjaga agama. Kedua adalah ilmu tib, ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan badan ya dari penyakit jasmani itu. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Adapun selain kedua ilmu itu, maka hanya ilmu untuk meramaikan majelis. Nah, jadi sangat penting sekali ya, sekali lagi saya tekankan pada hadirin ya yang berbahagia bahwa keempat ilmu fikih itu semuanya penting, harus kita pelajari ya setelah belajar akidah itu. Nah, kembali ke pengertian ilmu fikih gitu ya. Insya Allah saya akan menjelaskan mengenai istihadnya gitu ya, supaya lebih tergali lagi keutamaan fikih itu urgensinya seperti apa gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang kita dapatkan melalui dalil nakli ya, atau dalil Quran dan hadis, maupun dalil akli melalui akal pikiran dengan menggunakan metode istihad atau berpikir keras ya. Nah, metode istihad ini ada 9 ya. Yang pertama ada ijma, kemudian qiyas, kemudian istihsan, istishab, maslahah mursalah, urf, syar'u man qablana itu, saddu zari'ah, dan qaul sahabi. Nah, ke-9 metode istihad ini ya berbeda-beda gitu yang digunakan ya oleh 4 mazhab yang terkenal itu, yaitu Imam Maliki, Hanafi, ya Syafi'i, dan Hambali gitu. Nah, salah satu contoh ya kenapa kita harus belajar fikih ya, karena dari ke-9 metode ini nanti yang akan bisa membuat ya kita itu bersikap moderat gitu dalam beragama, kemudian tidak mudah berantem ya dengan sama muslim gitu. Jadi insya Allah ya di lain waktu kita akan bahas ke-9 metode istihad ini. Jadi kesimpulannya ya untuk pertemuan pada sesi kali ini bahwa ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang kita dapatkan melalui nas Al-Quran dan hadis ya, atau akal gitu, yang diperoleh dengan metode ijtihad, berpikir keras dengan sepenuh pengetahuannya gitu, grammar bahasa Arabnya, ulumul Quran, hadisnya itu, yang dilakukan oleh mujtahid. Nah, mujtahid ini bukan orang sembarangan ya, tapi harus Islam gitu, karena dia akan mengkaji ilmu Islam ya. Kemudian baligh, berakal, adil, kemudian memiliki pengetahuan yang luas ya berkaitan dengan penggalian hukum Islam itu. Dan keutamaan ilmu fikih juga yang pertama, dia bisa menunjukkan kebaikan pada kita gitu ya. Kemudian yang kedua,
menunjukkan di mana itu hidayah ya kita dapatkan gitu, bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan status ketakwaan kita menggunakan ilmu fikih ya. Kalau misalkan kita berpuasa dengan baik dan benar gitu, insya Allah predikat takwa akan tercapai. Dan yang terakhir adalah fikih itu bisa tidak membuat berat pada kita gitu, karena dalamnya ada rukhsah. Dimana kalau misalkan orang dalam transportasi umum ya, sholatnya gimana gitu, kalau misalkan di atas pesawat terbang ya berjam-jam gitu, itu sholatnya gimana, itu ada rukhsah. Kalau misalkan kita belajar fikih ya, itu tidak membuat berat sholat kita gitu. Dan juga contoh lain ya, rukhsah adalah ketika kita puasa ya, kemudian nggak kuat karena sakit gitu, itu juga ada rukhsah atau kemudahan dalam fikih. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya kalau misalkan video ini bermanfaat ya, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.